21.00 waktu Indonesia Barat. Pengobatan tradisional Himalaya memberikan bukti bukan janji. Janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sarabai TV di rumah. Senang sekali rasanya kembali bisa menyapa Sarabai TV dalam program Bengkulu Talk Show. Dan Sarabai TV di rumah pada kesempatan kali ini ya, mungkin ini Sarabai TV di jam-jam rawan kali ini, tapi semoga tetap semangat terus puasanya gitu ya, yang bagi yang menjalankan. Dan tentunya semoga Sarabai TV dimanapun Sarabai TV berada dalam keadaan sehat selalu. Sarabai TV seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang amat sangat menarik. Ini terkait dengan pentingnya pengawasan penyiaran. Sarabai TV seperti yang kita ketahui sendiri, di tengah derasnya arus informasi dan juga perkembangan teknologi digital saat ini, masyarakat kini sangat mudah untuk mengakses apapun dan tayangan apapun, baik melalui televisi maupun platform digital. Namun di balik kebebasan informasi dan kefleksibelan tersebut, Sarabai TV di rumah ada tanggung jawab besar nih untuk memastikan konten yang disiarkan ini tetap sehat, kemudian juga mengedukasi dan sesuai dengan norma serta regulasi yang berlaku. Lalu Sarabai TV pertanyaannya adalah seberapa penting nih sebenarnya pengawasan penyiaran hari ini? Bagaimana kemudian peran KPID dalam menjaga kualitas siaran khususnya di Provinsi Bengkulu? Dan sejauh mana nih masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi konten yang beredar? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Ketua KPID Provinsi Bengkulu Bapak Teddy Cahyono. Tapi kondisi nanti kita sapanya seperti apa ya Sarabai TV? Kita tanya langsung nih. Oke, selamat pagi, ini semangat pagi, selamat siang gitu ya. Ya, ini panggilannya siapa dulu nih Bang? Dipanggil Bapak kayaknya seperti apa gitu ya? Panggil Abang aja. Bang aja, Bang Teddy. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah baik, walaupun ngantuk. Walaupun ngantuk, jadi jam-jam rawan betul tadi ya. Tapi semoga nanti hilang nanti ngantuknya setelah kita berbagi informasi bareng Sarabai TV kita di rumah. Tapi sebelum itu boleh dong Bang disapa dulu sanak Sarabai TV kita juga, karena ini emang jam-jam rawan banget ya. Silakan Bang. Ya, pertama salam kenal, terima kasih buat BETV atas kesempatannya. Salam kenal buat seluruh pemirsa BETV dimanapun berada. Kami KPID ada 7 komisioner, baru dilantik itu 12 Februari kemarin, jadi baru sekitar 2 mingguan inilah. Jadi kita ucapkan selamat dulu nih. Oke. Nah mungkin Sarabai TV di rumah, kalau terkait dengan perkembangan yang saat ini kita nggak bisa banget ya, kita udah melek banget sama teknologi yang ada. Tapi pertanyaannya seperti apa sih peran KPID? Sebagian Sarabai TV di rumah sudah pernah mendengar nih KPID gitu. Wah, tapi mungkin gimana sih perannya gitu? Loh kok bisa gitu ya? Nanti kita tanya langsung. Tapi sebelum itu boleh nih Bang, Bang Teddy, sebenarnya apa tugas utama dari KPID ini dalam sistem penyiaran di daerah khususnya yang ada di provinsi kita nih Bang? Iya, KPID itu adalah lembaga negara independen gitu. Dulu pada era Orde Baru itu lembaga penyiaran itu diawasi dan dikontrol langsung oleh pemerintah gitu. Jadi lembaga penyiaran jadi alat propaganda pemerintah gitu. Nah, akhirnya kan terjadi reformasi itu. Pada tahun 98 terjadi reformasi, salah satu semangatnya itu adalah kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat gitu kan. Pada tahun 2002 lahirlah KPID, lahirlah Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat. Kemudian di tingkat daerah namanya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID gitu. Tugasnya apa? Tugasnya memastikan agar lembaga penyiaran itu tidak jadi alat monopoli penguasa, alat monopoli untuk kepentingan pihak-pihak tertentu gitu. Dan memastikan agar lembaga penyiaran itu menyiarkan isi siaran yang sehat dan berkualitas. Oke, baik. Nah, mungkin Sarabai TV juga nih penasaran, kenapa sih Bang isi-isi konten yang biasa kita lihat gitu ya, yang ada di media sosial, di TV, perlu banget diawasin sama KPID gitu? Boleh Bang dijawab dulu Bang. KPID itu mengawasi lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi. Oke. Itu dulu yang pertama. Jadi yang menggunakan frekuensi ini ada televisi dan ada radio. Kenapa penting untuk diawasi? Karena kita tahu bahwa lembaga penyiaran itu punya peran strategis dalam membentuk opini publik gitu. Jadi lembaga penyiaran itu bukan sekedar menyampaikan informasi, juga punya peran strategis dalam membentuk pola pikir masyarakat juga gitu kan. Karena frekuensi ini adalah milik publik, maka harus juga digunakan untuk kepentingan publik gitu. Jadi lembaga penyiaran harus dipastikan
ruang dengar kita dan ruang siar kita itu harus dipastikan diisi oleh konten-konten yang sehat dan berkualitas itu tadi, Mbak. Apalagi sekarang pengaksesan informasi digital itu ya, baik TV maupun seluruh platform media itu udah dari anak yang kecil gitu sampai dengan usia gitu, Sahabat TV. Udah amat sangat dekat lah dengan kita. Jadi tambah peran KPI di sini sangat krusial, Sahabat TV di rumah. Nah, mungkin sejauh ini bagaimana kondisi umum lembaga penyiaran di Bengkulu menurut pengamatan dari KPI sendiri, Bang? Secara teknis lembaga penyiaran di Bengkulu kualitasnya semakin hari semakin bagus lah, gambar-gambarnya semakin bagus, konten-kontennya semakin kreatif gitu. Cuman kalau untuk radio secara kuantitas itu semakin hari semakin menurun. Baik, radio. Tapi kalau untuk televisi ya lokal ya seperti ini saja. Tinggal lagi kita peningkatan kualitas isi siarannya. Ada juga yang kita awasi di daerah ini SJJ namanya. SJJ televisi, bahasa gampangnya itu televisi nasional yang ada di Bengkulu gitu. Jadi salah satu kewajiban dari televisi nasional itu adalah menyiarkan 10% konten lokal. Dan ini masih banyak lembaga penyiaran yang belum mematuhi ini. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi KPID. Wow, ini kira-kira apa dia menjadi penyebab utama nih, Bang, kira-kira yang belum mematuhi 10% konten lokal ini sendiri gitu, Bang? Ya, ada beberapa kendala kalau dari mereka itu, misalnya terkait biaya produksi, seperti itulah kendala-kendala teknis. Secara teknis ya, Sahabat TV. Jadi udah kenalan banget nih sama KPID dan juga tugas peran. Jadi Sahabat TV ketika kita selancar gitu di media sosial, menonton televisi dan masih banyak lagi. Tapi yang paling menarik ini terkait dengan kehadiran radio gitu, Bang. Ini kan ada kuantitas yang katakanlah menurun gitu. Ini kalau kira-kira ada nggak sih di dalam jangka waktu ke depan gitu ada perubahan yang signifikan? Kalau misalnya kita lihat tarik lagi, kalau radio gitu, pengertian radio kan ada cuman ada audio gitu tanpa visual. Tapi sekarang ada perkembangan baru, itu seperti apa nih, Bang, kira-kira? Ya itu tadi, radio juga berkembang di disrupsi digital hari ini gitu. Banyak radio juga yang mulai merambah ke digital gitu. Jadi kalau dulu orang menyapa tuh pemirsa radio gitu. Kalau pendengar radio, sekarang pemirsa gitu pemirsa, kan. Betul, karena dia juga disiarkan, kadang ada yang secara streaming segala macam. Artinya apa? Di tengah perkembangan digital hari ini, lembaga penyiaran juga harus beradaptasi gitu. Kalau lembaga penyiarannya tidak berubah, maka penonton yang pindah gitu. Kasarnya gitu. Jadi harus kreatif, inovatif gitu ya. Jadi tuntutannya makin besar juga nih. Salah satunya Mbak TV juga gitu, Bu. Nah, ini apa tantangan terbesar KPI dan Bang dalam menjalankan fungsi pengawasan di tengah pesatnya perkembangan media saat ini? Ya itu tadi. Jadi di hari ini di dunia digital itu konten itu kan deras sekali gitu. Betul. Bahkan kadang itu banyak konten-konten itu yang provokatif, yang disinformatif, yang bahkan hoax gitu kan. Yang menyiarkan konten-konten tidak ramah anak, konten-konten kekerasan, termasuk juga pornografi. Ini jadi tantangan KPID gitu kan. Kenapa? KPID itu kewenangannya terbatas. KPID hanya mengawasi lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi seperti yang saya bilang tadi, lembaga penyiaran televisi dan radio. Sementara konten-konten yang ada di platform digital itu di luar dari kewenangan KPID gitu. Dan tapi disitulah arus yang semakin deras. Padahal di sanalah yang paling banyak siaran-siaran itu gitu. Itu sih. Baik. Nah, Bang, tadi jenis pelanggaran apa sih yang paling sering nih khususnya ditemukan dalam tayangan penyiaran di Bengkulu ini? Sejauh ini kita bersyukur lembaga penyiaran di Bengkulu, BETV misalnya, itu semakin hari kualitasnya semakin bagus gitu. Cuma ada beberapa catatan, himbauan lah dari KPID dalam pemberitaan berita kriminal ini. Kadang-kadang wartawannya sering lupa gitu kan, karena memang banyak aturan-aturan gitu kan. Misal ada pelarangan menayangkan konten-konten kekerasan. Kadang lembaga penyiaran itu lupa ngeblur gitu kan, padahal itu harus diblur gitu. Itu sih paling yang paling umum banget ya, yang paling umum. Terus yang kedua mungkin pelanggaran itu lebih banyak di momen-momen politik, berita-berita kampanye. Kita tahu kan bahwa
jurnalistik itu harus berimbang gitu. Iya, betul, betul. Kadang kurang berimbang, itu saja catatan. Oke, baik. Sarabaya TV udah kenalan nih sama KPID sendiri. Sarabaya TV, peran fungsi KPID dalam pengawasan penyiaran. Ingat sekali lagi, Sarabaya TV di rumah, KPID juga kewenangannya terbatas tuh. Nggak semua konten yang ada di platform media sosial itu bisa diawasin semua gitu ya Bang ya. Kalau kita lihat arus globalisasi memang menuntut pola persiaran ini harus kreatif dan juga inovatif. Nah, Sarabaya TV kita masih akan berbincang, ngobrol sama Bang Teddy, tapi kita jeda dulu sejenak karena ada yang mau lewat. Jangan kemana-mana, Sarabaya TV tetap di program Bengkulu Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Huda, Bupati Kabupaten Mukomuko, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijrah. Semoga di bulan suci ini kita menjadi orang-orang yang selalu meningkat iman kita dan semakin memperkokoh ketakwaan kita. Dan mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita orang-orang yang diberkahi Allah untuk selalu hidup dalam masyarakat yang penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik untuk perkembangan sosial masyarakat, ekonomi. Dan juga kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang membuat tidak berkenan masyarakat Kabupaten Mukomuko, baik secara kedinasan maupun pribadi. Sukses menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Saya Teddy Rahman SEMM, Bupati Seluma, beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Seluma mengucapkan marhaban ya Ramadan 1447 Hijriah. Semoga di bulan yang mulia ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa serta meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan bulan Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah, menumbuhkan kepedulian sosial, serta memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Seluma yang religius, harmonis, dan sejahtera. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Riki Krisma Wardana SIK, Kapolres Mukomuko, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Mari kita ciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Mukomuko demi menjaga kekusukan ibadah di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مشيت الصحراء نشوفها والقدها ما زال مولات الشام افقدها فوق الشام.
Oke baik, Surabaya TV di rumah, terima kasih Anda masih menyaksikan Bengkulu Talk Show dan kita masih bersama dengan Bang Teddy gitu ya. Kita masih berbincang tentang pentingnya pengawasan penyiaran. Kalau tadi di obrolan terakhir kita menanyakan apa sih pelanggaran yang paling umum kita temukan di pola penyiaran khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi sebenarnya nggak terlalu krusial banget gitu ya Bang ya, umum-umumnya yang terkait dengan jurnalis dan segala macam. Tapi Bang, sebagaimana gitu ya, kalau misalnya ditemukan pelanggaran yang cukup intensitasnya cukup tinggi gitu, gimana nih mekanisme KPID dalam menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran siaran ini sendiri? Ya, bicara soal pengawasan tuh ada 2 metode yang dilakukan KPID. Yang pertama, kita melakukan pengawasan dari tim internal kita. Kita punya tim pemantau yang melakukan monitoring dan evaluasi selama 24 jam dalam sehari. Artinya dia nontonin TV aja kerjanya. Nanti kalau ditemukan pelanggaran, dia akan lakukan evaluasi, ini melanggar apa dan lain-lain gitu. Kemudian kita juga melibatkan masyarakat. Artinya kita menerima pengaduan. Bagaimana cara menindaklanjuti pengaduan atau pelanggaran yang ditemukan itu? Kita biasanya mengirimkan surat teguran pertama ke lembaga penyiaran, surat teguran kedua, surat teguran ketiga, termasuk juga meminta klarifikasi terhadap lembaga penyiaran itu gitu. Nah, sanksi yang paling berat yang bisa diberikan KPID itu adalah penghentian program siaran kalau memang lembaga penyiaran itu masih terus melanggar. Jadi program siarannya bisa dihentikan. Termasuk juga merekomendasikan terakhir ini kalau memang ya ada lembaga penyiaran yang sangat-sangat kacau misalnya kan, dia bisa memberikan rekomendasi agar izin lembaga penyiaran itu dicabut, ditutup. Itu yang paling berat Ya, pelanggaran yang cuman gitu kan ya Bang ya. nggak ada. Tapi apa yang menjadi ada nggak sih Bang contoh kasus yang menjadi pelanggaran cukup menyita perhatian publik yang ada di Bengkulu gitu? Ya kalau karena kami ini baru, jadi untuk beberapa minggu ini ya belum. Dan jangan sampai ada gitu ya Bang Semoga ya? saja tidak ada. Tidak ada. Setahu saya sih kalau di Bengkulu ya sudah bagus lah lembaga penyiarannya, televisi dan radio sudah bagus. Oke baik. Nah kira-kira nih Bang, bagaimana nih KPID ini memastikan bahwa proses penindakan ini tetap objektif dan yang pastinya adalah tidak pilih-pilih? Jadi KPID itu ada 7 orang komisioner. Kita bekerja secara kolektif kolegial. Ada macam-macam beragam latar belakang. Ada yang saya sendiri dari media juga tapi dari koran. Ada yang dari latar belakang RRI. Ada yang praktisi hukum. Ada yang dari dosen kalangan akademisi gitu. Jadi kita bekerja berdasarkan regulasi gitu. Artinya kita tidak melihat siapa yang melanggar, tapi apa yang dilanggar gitu. Oke, baik. Itu ya Surabaya TV. Jadi tidak ada kategori pilih-pilih gitu ya di sini ya. Udah ditekankan tuh sama Bang Teddy Surabaya TV. Dan ini juga masyarakat memiliki peran yang cukup strategis juga ya Bang yang mengawasi, bukan cuma peran KPID aja nih, tapi masyarakat juga harus aware juga terkait dengan pola siar khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, Bang, berbicara tentang pola siar dan juga literasi media dan peran masyarakat gitu ya. Seberapa penting sih literasi media bagi masyarakat yang mendukung pengawasan siaran ini sendiri? Sangat penting. Jadi KPID sendiri itu rutin melakukan literasi media. Kita punya program KPID Goes to School misalnya. Kemudian ada KPID Goes to Campus itu. Yang isinya adalah memberikan literasi kepada siswa dan mahasiswa, termasuk juga ke komunitas-komunitas. Agar bisa memilih dan memilah informasi mana yang benar, informasi yang salah, informasi yang bohong seperti apa, seperti itu. Oke. Berarti program KPID itu banyak sekali gitu ya Bang ya. Dan ini seberapa efektif Bang untuk meningkatkan literasi dan awareness masyarakat khususnya Bengkulu terkait dengan literasi media ini sendiri? Ya cukup efektif. Jadi betul program KPID itu dia tidak hanya melakukan pengawasan dan memberi sanksi saja. Jadi kita juga melakukan beberapa upaya preventif seperti literasi media itu gitu dan ini sangat penting gitu karena kita ketahui hari ini orang-orang itu lebih banyak menggunakan media sosial gitu kan. Betul. Dan di sana tuh derasnya informasi kadang kita sulit membedakan mana yang benar mana yang salah. Apalagi sekarang sudah ada AI seperti itu kan. Betul. Yang video kita bisa diedit, suara kita bisa diedit. Bahkan muka juga bisa diedit. Itu maksudnya. Muka di video kalau dulu kan muka gambar saja gitu kan. Kalau sekarang kan sampai video-videonya bisa diedit. Ini kan bahaya sekali kalau tidak diberikan pemahaman kepada masyarakat. Oke. Nah ini menarik banget nih dengan keinstanan yang ada gitu ya Bang ya di berbagai teknologi digital saat ini. Apa sih yang menjadi
tantangan terdepan gitu ya dalam jangka waktu ke depan 5 sampai 10 tahun yang akan dilihat KPID ini sendiri Bang gitu? Iya, jadi KPID ini kan seperti saya bilang tadi dia didirikan tahun 2002. 2002 ya. Dasar regulasinya itu Undang-Undang Penyiaran tahun 2002. Pada tahun 2002 itu perkembangan digital itu belum segencar sekarang. Belum sepesat ini gitu iya. ya. Dulu tahun 2002 itu televisi itu yang paling banyak diakses oleh masyarakat. Beda dengan sekarang orang paling banyak mengakses internet gitu kan, Iya, media betul. sosial. Ini tantangan kita juga gitu. Artinya apa? Yang pertama tantangan kita tantangan regulasi. Kalau saya kasih contoh lah. Undang-undang pilkada, undang-undang pemilu itu saja diganti per 5 tahun gitu. Iya. Sementara undang-undang penyiaran dari 2002 sampai 2026 itu berarti sudah 24 tahun. 24 tahun. Dan belum pernah direvisi. Nah, artinya tantangannya secara regulasi kita butuh ada revisi Ya, regulasi, ada revisi undang-undang. Yang kedua, karena apa? Karena perkembangan digital Iya. itu tadi gitu. Hari ini lembaga penyiaran televisi dan radio diawasi secara ketat, tapi media-media baru seperti platform media sosial itu tidak diawasi secara signifikan. Ya. Padahal di sanalah penyebaran informasi itu terjadi secara Betul, deras. betul. Gitu. Oke, baik. Oh, salah satunya adalah dengan perubahan regulasi terkait dengan undang-undang penyiaran itu sendiri ya Bang ya. Ini mungkin ada pertanyaan juga tuh ketika misalnya tadi kita menyinggung tentang radio yang diawasin KPD adalah televisi dan radio yang berfrekuensi. Tapi kan sekarang radio juga bisa live streaming di media sosial gitu kan Bang. Apakah ini juga sudah menjadi ranah KPD juga atau seperti apa nih Bang? Ya, kita mengawasinya radionya, termasuk juga sisi siaran yang dia siarkan. Gitu. Oke. Kalau dia menyiarkan di live streaming kan artinya dia juga menyiarkan secara dengan konvensionalnya. Konvensional gitu. ya. Begitu juga televisi. Televisi kan ada beberapa televisi yang menyiarkan secara live streaming. Iya, juga, betul, gitu. betul. Tapi kan yang kita awasi itu isi siarannya, gitu. Oh, oke, Bukan baik. cara menyiarkannya, bukan Oke. isi siarannya. Jadi tetap pada tempatnya gitu ya, Bang, Iya. terkait dengan apa nih yang menjadi pelanggaran kalau memang ada itu Sahabat. Tapi sejauh ini ya semoga tidak ada lah harapan Iya. kita bersama gitu ya. Nah, Sahabat TV kenapa sih penting banget ya terkait dengan literasi media ini tadi? Salah satu yang paling kita soroti adalah ternyata KPD juga memiliki program yang menyentuh langsung kepada dunia pendidikan. Nah, ini terkait dengan KPID Go to School gitu ya, Iya. Bang ya. Kenapa Bang harus ke dunia pendidikan? Ya, generasi penerus kita ini kan generasi Gen Z gitu. Iya, kalau Gen bahasa Z negaranya. ya. Artinya memang kita mau memberikan pemahaman kepada generasi Gen Z itu supaya bisa memilih dan memilah informasi itu tadi gitu. Oke. Kenapa sasarannya dunia pendidikan ya di sanalah gitu. Oke. Yang paling tepat untuk disasar. Tapi juga bukan juga dunia pendidikan saja seperti saya bilang tadi, ke komunitas-komunitas Komunitas juga, yang lain gitu juga kan. ya. Ke masyarakat juga. Termasuk juga dialog-dialog di televisi seperti ini kan juga salah satu Salah bentuk literasi juga sebenarnya. Betul, gitu betul, kan. betul. Nah, ini kalau kita menyasar kepada masyarakat luas, ini pasti ada lingkungan nih di dalam masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah orang tua gitu Bang. Seberapa penting kira-kira peran orang tua untuk mengawasi, seperti kita ketahui mungkin di zaman saya atau apalagi tarik ke belakang zamannya Bang Teddy gitu ya, mungkin belum semasif dan sepesat ini gitu ya. Seperti apa nih mungkin peran orang tua dalam mengawasi tayangan yang dikonsumsi khususnya anak-anak yang ada di rumah? Sangat penting ya. Jadi orang tua itu harus mampu mengontrol gitu ya, bukan membatasi ya, tetapi lebih dikontrol. Hari ini anak-anak banyak yang anak-anak kecil bahkan sudah pegang gadget, Betul, misalnya betul. sudah pegang gawai. Padahal kita bisa misalnya dengan menggunakan aplikasi parental control gitu kan, bisa mengontrol tayangan apa yang boleh ditonton oleh anak kita, kemudian aplikasi apa yang boleh di-download. Kan sekarang kan sudah bisa lah kita kontrol itu. Iya, dan deteksi gitu juga ya Iya, Bang ya, iya. deteksi dari orang tua. Jadi memang Sahabat TV di rumah dengan ini pisau bermata dua Iya. gitu ya. Dampaknya juga harus kita iringi juga dengan literasi media tadi Sahabat TV di rumah. Nah, bagaimana nih masyarakat bisa bicara aktif Bang untuk melaporkan konten yang mungkin ketika menonton atau ketika melihat, mendengarkan tidak sesuai dengan aturan gitu. Ya, KPID lagi. Masyarakat
bisa berperan aktif melaporkan siaran-siaran yang dianggap melanggar regulasi, dianggap tidak sesuai dengan norma. Dengan cara seperti apa? Bisa melaporkan melalui media sosial KPID, bisa juga melakukan laporan secara langsung dengan menyurati ke KPID, dan juga di KPI itu ada aplikasi saran namanya, Sahabat Penyiaran, bisa di-download di Play Store. Tapi setiap laporan itu harus dideskripsikan apa pelanggarannya, identitas pelapornya siapa, kapan kejadiannya, harus lengkap gitu ya, dan Bang, disertai dengan bukti gitu. Oh, jadi semua masyarakat bisa mengakses itu, Bang? Bisa. Nah, kalau misalnya berbicara tentang aturan atau regulasi atau yang membatasi ini tadi, kira-kira ada nggak sih klasifikasi aturan yang bisa dikatakan, oh ini udah nggak sesuai dengan aturan nih, atau ini masih dalam tahap normal untuk aturan-aturan dalam penyiaran Polosiar itu sendiri, ada apa aja deh, Bang? Kira-kira? Ya, itu tadi. Isi siaran itu harus siaran yang sehat dan berkualitas. Siaran yang sehat dan berkualitas itu bukan hanya soal gambar yang jernih atau video yang bersih, bukan. Tapi juga pesan-pesan yang disampaikan dalam siaran itu gitu. Apa seperti itu. Tidak provokatif, tidak hoax, tidak disinformatif dan lain-lain seperti itu. Jadi isi atau konten yang paling menonjol gitu ya, Bang, menjadi apa ketika KPID juga melakukan pengawasan yang 24 jam itu tadi ya, Bang, ya, bukan cuman kualitas suaranya bagus dan segala macam gitu ya, tapi isi atau konten Polosiar tersebut Sahabat TV di rumah. Jadi Sahabat TV juga memiliki peran yang sangat aktif di sini ya. Sahabat TV harus aware juga nih sama literasi media ini sendiri. Nah, masih ada satu segmen Sahabat TV untuk kita berbincang sama Bang Teddy gitu ya, masih membahas terkait dengan pentingnya pengawasan penyiaran ini sendiri. Tapi kembali kita jeda dulu sejenak Sahabat TV, kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Bengkulu Talk Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga kita semua selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita di bulan yang penuh rahmat, penuh berkah, penuh ampunan, bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah yang lainnya. Gubernur Provinsi Bengkulu Helmi Hasan dan Sekda Provinsi Bengkulu Herwantoni, dan atas nama seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, sekali lagi kami mengucapkan selamat berpuasa fardu di bulan Ramadan dan rangkaian ibadah yang lainnya. Semoga Allah terima ibadah puasa kita dan rangkaian ibadah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Arvinda, Kadis Kominfo Kabupaten Komuko, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah. Semoga setiap amal ibadah kita
diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta membawa kedamaian bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mukomuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Marjohan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah dan khususnya bagi umat muslim di Kabupaten Mukomuko. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, Sahabat TV di rumah, terima kasih Anda masih menyaksikan Bengkulu Talk Show. Nah, tidak terasa nih udah di segmen terakhir aja di Sahabat TV. Ya lumayan lah untuk memperlambat waktu kita ya, menunggu waktu. Tapi jangan ditunggu, Sahabat TV pasti akan berbuka kok gitu ya. Dan di segmen terakhir masih banyak banget yang pengen kita tanya. Ini terkait dengan tantangan era digital dan harapan ke depan. Ini yang paling kita tarik tadi Sahabat TV, ada yang paling menarik terkait dengan peraturan atau regulasi dari undang-undang penyiaran itu sendiri. Bang, kira-kira nih menurut pandangan Abang dan juga tim gitu ya, kalaupun memang harus ada yang urgensi banget untuk diubah di undang-undang penyiaran, apa yang paling urgensi Bang? Itu tadi terkait dengan pengawasan platform media digital. Itu. Okay. Hari ini kan kasihan sekali lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi dan radio yang diikat dengan banyak aturan gitu. Contoh, lembaga penyiaran seperti di televisi itu dilarang ditayangkan konten-konten kekerasan, konten-konten yang konten-konten seperti itu kan harus di-blur gitu. Sementara di lembaga di platform media sosial orang dengan bebasnya menayangkan itu. Ya, betul. Saya dulu sering juga tuh diprotes misalnya kalau bikin berita gitu kan. Oh, ini namanya siapa ini gitu kan. Karena kita kan kalau bikin berita, ada berita-berita yang sensitif itu kita harus menggunakan inisial gitu kan. Sementara di platform media sosial kan enggak. Bebas saja dia, rekam tayang gitu. Sementara kita yang di lembaga penyiaran ada proses editing sebelum dipublish gitu kan, seperti itu. Oke. Dan ini kan cukup menjadi banyak sekali ya dampak yang ada akibat hal itu kan, dan ini menjadi cukup sensitif atau juga banyak sekali dampak yang dirasakan itu Bang. Salah satunya ke dunia pendidikan dengan konten-konten anak yang bisa ya siapa tahu lagi lewat gitu kan dan segala macam gitu ya, kira-kira gitu Bang. Kenapa itu? Pertanyaan saya itu kenapa kok ini belum diubah gitu ya? Apa sih yang menjadi alasan dibalik ini semua dengan pesatnya arus teknologi sekarang ini? Sejauh ini sebenarnya ada undang-undang yang mengawasi itu, undang-undang ITE gitu. Cuman mekanismenya kan berbeda seperti itu. Kalau di lembaga di undang-undang penyiaran, di lembaga penyiaran itu kita bisa melakukan pendekatan secara persuasif. Sementara undang-undang ITE kan tidak, dia melakukan pendekatan langsung secara pidana seperti itu. Orang salah bisa langsung dipidana. Padahal kan bisa saja kesalahan itu misalnya ditegur dulu gitu. Kemudian kalau tidak berubah ditegur lagi, kalau tidak berubah baru melakukan dengan pendekatan pidana itu gitu kan. Tapi apakah ada nih regulasi yang mungkin dalam ke depan gitu Bang akan berubah gitu? Kira-kira dari kacamata Bang sendiri gitu. Sejauh ini belum, jadi KPI sendiri itu mendorong perubahan atau revisi undang-undang penyiaran itu sejak lama, sejak 2019. Sempat masuk di prolegnas di DPR RI, 2019, 2020 sempat masuk, kemudian sekarang tidak masuk lagi gitu kan. Artinya apalagi sekarang kan fokus dari pemerintah pusat kayaknya belum ke sana gitu kan. Saya pikir belum lagi. Belum ya Bang ya, tapi
Sebenarnya itu yang menjadi keresahan kita bersama, apalagi kita yang bergelut di dunia televisi, kadang kala teman-teman gitu ya Bang ya. Ini berkeluh kesah nih sama kita di akhirnya gitu kan. Teman-teman dibatasi dengan aturan-aturan gitu ya, dengan pola siaran dan segala macam. Sedangkan yang di media sosial, pokoknya yang hangat-hangat langsung, langsung bor-bor dadar gitu ya. Ini gimana nih Bang untuk memberikan semangat kepada teman-teman juga dan imbauan juga kepada masyarakat ya, main memviralkan, the power of viral, bahkan ada yang berbicara seperti itu gitu Bang. Ya, yang pertama tetap hati-hati dalam memviralkan. Ada istilah saring sebelum sharing. Iya, gitu kan. betul. Jadi kita harus pastikan informasi kita itu benar, informasi kita itu valid, informasi kita itu tidak salah, informasi kita itu bukan konten yang provokatif, bukan yang hoax gitu. Jadi, yang pertama itu. Terus yang kedua, kita juga harus tetap hati-hati karena ada undang-undang ITE itu di yang mengawasi kita dalam bermedia sosial. Kalau salah-salah kita bisa dikenakan pidana. Ya. Jadi hati-hatilah. Oke, dan untuk masyarakat juga gitu ya, jangan sampai ini informasinya belum dibaca dengan tuntas, belum tahu kebenarannya langsung disebarkan. Gitu sebenarnya itu ya Sarabaya TV ya. Semoga nanti ada regulasi-regulasi terbaru yang mengatur hal itu juga gitu. Nah, mungkin Bang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kira-kira KPID ini bekerja sama dengan siapa aja sih Bang? Lembaga-lembaga terkait mungkin? Kita bekerja sama dengan banyak pihak, dengan pemerintah provinsi jelas gitu kan, dengan dinas pendidikan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti literasi media tadi gitu kan. Kita juga bekerja sama dengan, termasuk juga dengan lembaga-lembaga penyiaran, bagaimana kita bisa melakukan edukasi melalui lembaga penyiaran gitu. Dan kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus karena ada program seperti KPID Goes to Campus dan lain-lain seperti itu. Oke. Nah, untuk menyikapi pergeseran pola konsumsi media nih dari televisi ke platform digital, seperti apa nih tanggapan dari KPID sendiri, Bang? Ya seperti saya bilang tadi ya, kita harus cerdas-cerdas memilih dan memilah informasi, terutama informasi yang ada di media sosial. KPID itu sendiri juga gini, Mbak, dia punya peran juga untuk mengkampanyekan ayo kembali nonton TV dan mendengarkan radio gitu. Kenapa ini penting? Karena informasi yang ada di televisi itu 90% valid lah. Dan sudah melalui tahapan-tahapan atau aturan-aturan yang sudah melalui gitu ya? Ada proses kurasinya gitu sebelum ditayangkan. Berbeda dengan yang ada di media sosial gitu, rekam tayang no cut istilahnya gitu kan. Kalau di lembaga penyiaran kan disaring dulu datanya, diolah, kemudian drafting, ada editingnya, kemudian baru dipublishing gitu. Oke, berarti ini juga pesan dan imbauan juga nih kepada Sarabaya TV kita di rumah. Ayo kembali gitu nonton TV gitu. Ini juga untuk menghindari berita-berita hoax, non hoax di Bengkulu. Tapi gimana nih Bang, kalau untuk dari masyarakat sendiri udah mulai aware gak sih sama berita-berita hoax dan segala macam gitu? Semoga saja mudah-mudahan semakin kesini masyarakat juga semakin aware gitu ya, semakin aware, bisa membedakan yang mana yang hoax, mana yang tidak. Oke, apa kira-kira strategi dari KPID sendiri agar lembaga penyiaran tetap mampu menghadirkan konten yang sehat sekaligus? Ya, lembaga penyiaran hari ini di tengah derasnya arus informasi, di tengah disrupsi digital, itu dituntut untuk bisa beradaptasi gitu ya. Bagaimana lembaga penyiaran harus bisa menghadirkan konten-konten yang kreatif, konten-konten yang bagus, tapi juga tetap taat aturan gitu. Ini tantangannya gitu ya. Yang bagus, yang kreatif, tapi harus tetap taat aturan. Taat aturan, dan ini juga sepertinya berkesinambungan sama pola pikir masyarakat gitu ya Bang ya. Ini kan anak muda apalagi gitu yang boleh banget nih Bang diimbau gitu ya, suka banget yang sama yang no-cut gitu. Jadi yang ditonton itu adalah yang no-cut ya, tapi jangan ya Sarabaya TV, ternyata itu dampaknya ada dampak negatifnya juga Sarabaya TV di rumah. Jadi ayo kita gencarkan lagi, suarakan lagi nonton televisi dan radio gitu ya Bang ya. Oke, nah kira-kira apa harapan Bang Teddy terhadap insan penyiaran di Bengkulu agar lebih bertanggung jawab dalam menyajikan informasi, salah satunya termasuk juga KBBI TV, apa nih Bang saran-sarannya kira-kira? Iya, lembaga penyiaran itu adalah lembaga pertama yang melakukan siaran gitu ya. Artinya lembaga penyiaran harus melakukan self censorship juga gitu, melakukan sensor secara mandiri. Lembaga penyiaran harus menyiarkan konten-konten yang tidak hanya berkualitas secara gambar tadi, juga berkualitas cara nilai gitu.
Jadi tidak melanggar norma segala macam. Lakukan self censorship saja sih sebenarnya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dilihat dari angka-angka ataupun statistik seperti apa lembaga penyiaran yang ada di Bengkulu sekarang ini, Bang? Apakah tantangan-tantangan ini yang semakin menyempit atau misalnya ada potensi banget yang bisa diterapkan untuk tantangan-tantangan tersebut gitu, Bang? Tantangan lembaga penyiaran. Betul sekali, Bang. Tantangan lembaga penyiaran itu bagaimana dia bisa beradaptasi dan bersaing dengan platform ya, media pastinya. sosial, platform-platform media digital. Kalau tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu bersaing, bahasa kasarnya kalau tidak mampu berubah, maka penonton yang pindah gitu. Oke. Dan- Jadi benar-benar harus kreatif, Iya. inovatif gitu ya, tapi harus tetap Tapi taat regulasi. aturan, taat pada regulasi yang ada gitu Sanabe TV di rumah. Tapi ini juga melalui kesempatan kali ini juga Sanabe TV di rumah sedikit banyaknya berkenalan dengan KPID, tugas pengawasan, dan penting banget nih terkait dengan literasi media. Kenapa sih harus nonton TV atau mendengarkan kembali radio? Karena tadi informasi-informasi yang disajikan di televisi dan juga radio itu sudah melalui tahapan-tahapan gitu ya, yang tidak kita temukan mungkin di media sosial yang langsung video upload gitu. Dan ini kadang-kadang menjadi bumerang juga nih untuk generasi-generasi yang akan datang, apalagi Indonesia akan mencanangkan generasi emas di tahun 2045. Jadi kalau ada perpecahan seperti itu, siapa lagi? Kayaknya sangat amat tidak memungkinkan. Ayo kembali lagi ke televisi dan juga radio gitu. Pertanyaan terakhir nih untuk Bang Teddy pada kesempatan kali ini, pesan apa yang pengen banget Bang Teddy sampaikan kepada masyarakat, khususnya bagi Sanabe TV di rumah yang ada di 9 kabupaten dan 1 kota terkait pentingnya pengawasan penyiaran? Pengawasan penyiaran bukan tanggung jawab tunggal dari KPID. Kami mengharapkan peran serta, peran aktif dari masyarakat untuk ikut juga mengawasi isi siaran kita. Kenapa? Karena semakin sehatnya isi siaran, maka semakin emas juga generasi kita mendatang gitu. Kita berharap isi siaran kita tidak hanya sekedar menjadi tontonan, juga bisa menjadi tuntunan ya. Bukan sekedar tontonan tapi tuntunan. Tapi tuntunan. Jadi ada perbedaannya ya, Sanabe TV bukan sekedar tontonan tapi menjadi tuntunan gitu ya. Oke, nah kalau untuk lembaga penyiaran yang di Bengkulu, apa pesan dan harapan Bang Teddy? Ya terus berkarya, terus beradaptasi menghadapi tantangan media baru yang hadir hari ini gitu. Semakin kreatif, lakukan self censorship, dan ya terus siarkan program-program isi siaran yang berkualitas dan siaran yang sehat. Oke, baik, Sanabe TV di rumah. Ibu juga mari kembali menonton televisi dan juga mendengarkan radio gitu ya, Bang. Terima kasih banyak Bang Teddy atas kesempatannya pada kali ini di cuaca yang cukup panas gitu ya. Gimana di cuaca di rumah Sanabe TV di rumah, tapi semoga tadi sedikit banyaknya memberikan informasi dan mengedukasi Sanabe TV di rumah terkait dengan pentingnya pengawasan penyiaran. Ingat, mari pilih-pilih tontonan, apalagi untuk orang tua gitu ya. Silakan lakukan pengawasan, karena sekali lagi pengawasan ini bukan cuma tugas tunggal dari KPID, tapi seluruh elemen masyarakat, seluruh pemangku kepentingan juga memiliki peran yang penting juga nih dalam mengawasi pola siaran tadi. Kalau Sanabe TV di rumah menemukan ada hal-hal atau yang melanggar aturan dari pola siaran tersebut, Sanabe TV boleh melaporkan dan mengakses tadi ya di laman apa Bang? Ada aplikasi bisa di-download di Play Store, namanya aplikasi Saran. Oke, di Saran, dan juga bisa langsung ke kantor ke kantor bisa, dan juga media sosial Instagram di KPID ya Bang ya. Oke. Dan Sanabe TV di rumah, terima kasih juga nih telah menyaksikan program Bengkulu Talk Show pada sore hari ini. Belum sore juga ya, Sanabe TV harus tetap semangat juga. Dan jangan lupa terus saksikan Bengkulu Talk Show setiap hari Senin dan Rabu, khususnya di bulan suci Ramadan ini pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Akhir kata, saya Wilfida Dahlia beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Ya Allah, sampaikanlah kami pada Ramadan dan berkahilah kami di dalamnya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi titik balik kehidupan kita menuju jalan yang lebih diridhoi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Universitas Profesor Dr. Hazairin SH mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mari jadikan bulan penuh berkah ini sebagai sarana refleksi diri, memperkuat keilmuan, dan berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Rahmat Rianto, Bupati Bengkulu Tengah, beserta dengan seluruh jajaran mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang saya cintai. Mari kita sambut bulan suci ini dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Mari kita perkuat ibadah, tingkatkan kepedulian kepada sesama, semata-mata untuk mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah nian, oh sungai suci, tempat santai melepas lelah. Mari sambut bulan yang suci dengan rasa syukur kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sanak BTV. Kali ini kita jumpa lagi dalam program liputan khusus spesial HUT Kabupaten Mokomoko ke-23. Dan kali ini Sanak BTV kita merefleksi 23 tahun Kabupaten Mokomoko dan peran di sektor kesehatan. Nah, bicara soal kesehatan, tentu kita ke leading sektor yang membidangi kesehatan. Siapa lagi kalau bukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mokomoko. Di samping saya sudah hadir Bapak Jajat Sudrajat. Selamat siang Pak, apa kabarnya ini? Alhamdulillah, selamat siang Mas Edwin. Ya, bagaimana untuk momen HUT tahun ini cukup memberikan semangat? Alhamdulillah, walaupun dilaksanakan pada bulan puasa, ya, semangat teman-teman saya lihat tadi pas upacara luar biasa antusias. Mudah-mudahan menjadi pelecut lah bagi kita. Ya. Mencintai Kabupaten Mokomoko. Baik. Ya, meskipun tadi ini dilaksanakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan dan cukup panas. Ya. Baik Pak, mungkin kita bicara soal 23 tahun usia Kabupaten Mokomoko ini, bukan usia yang muda lagi gitu kan. Sudah lumayan, sudah 2 dekade lebih Kabupaten Mokomoko berdiri. Nah, bicara soal hal tersebut, bagaimana Bapak melihat perkembangan di sektor layanan kesehatan sendiri dari masa ke masa sampai pada titik sekarang ini? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Kabupaten Mokomoko berdiri tahun 2003, kemudian kita sudah 23 tahun, yang pada mulanya kita menginduk ke Kabupaten Bengkulu Utara,
Alhamdulillah selama 23 tahun yang dulunya fasilitas kesehatan sangat terbatas. Ya. Pada saat ini kita sudah punya 2 rumah sakit, kemudian puskesmas yang dulu hanya layanannya rawat jalan. Saat ini ada 17 puskesmas, kemudian 7-nya rawat inap, sisanya rawat jalan begitu. Dan sudah alhamdulillah sudah bisa mencakup seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mukomuko. Baik, bagaimana dengan capaian 1 tahun terakhir, Pak? Di era, terutama di era kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko yang saat ini. Alhamdulillah mungkin dari Dinas Kesehatan kita sangat banyak disupport oleh Pak Bupati, karena memang dia konsen sesuai dengan visi misi ya, bagaimana menciptakan layanan kesehatan yang berkualitas ya. Salah satu capaiannya yang paling penting yaitu kita kemarin mendapatkan penghargaan UHC, Universal Health Coverage. Kabupaten Mukomuko alhamdulillah sudah 99% yang membuktikan bahwasanya hampir seluruh masyarakat Mukomuko itu dijamin oleh jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan. Ya, dan tingkat keaktifannya cukup tinggi. Ya, lumayan, kita sudah mencapai angka 85%. Itu menandakan pada kita bahwasanya pemerintah daerah sangat konsen terkait dengan layanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu terutama dan umumnya bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Mukomuko begitu. Ya. Ini merupakan salah satu indikator gitu, Pak ya? Siap, itu salah satunya merupakan indikator keberhasilan. Kemudian kita juga kemarin sudah mengoperasionalkan Rumah Sakit Pratama di Ipuh, yang dulu mungkin jangkauan masyarakat Ipuh harus berobat ke Kabupaten Mukomuko memerlukan waktu kurang lebih 2-3 jam. 2-3 ya, jam. Dengan adanya operasional Rumah Sakit Pratama memberikan harapan bagi masyarakat di sekitar wilayah Ipuh dan sekitarnya, aksesnya menjadi lebih dekat begitu, Mas. Ya. Baik, saya tertarik dengan adanya rumah sakit itu. Tapi nanti mungkin di segmen berikutnya kita bahas. Baik. Karena cukup menarik hadirnya rumah sakit di tengah kesulitan masyarakat untuk mengakses itu, Pak. Selanjutnya berkaitan dengan akses layanan kesehatan bagi masyarakat ini, terutama di wilayah terpencil. Seperti apa gambarannya sekarang? Baik, Mas, dari kita mempunyai 15 kecamatan gitu, dengan kurang lebih sekitar 115 desa kalau tidak salah. Kita mempunyai 17 puskesmas, ditambah pustu dan poskesdes kurang lebih sekitar 47. Sudah tersebar di seluruh desa, mewakili bahkan untuk desa terpencil seperti di Ipuh, di di Ekstrans Lapindo yang jaraknya sangat jauh, itu kita sudah ada layanan menjangkau masyarakat di sana, yang intinya kita fokus tidak ada satupun daerah yang tidak bisa dijangkau oleh layanan kesehatan. Itu adalah merupakan komitmen kita ya untuk meratakan layanan kesehatan pada masyarakat di Kabupaten Mukomuko. Apakah ini juga berkaitan dengan penghargaan yang diterima tadi, bahwa bagaimana upaya kita untuk menjangkau seluruh masyarakat? Betul, terkait dengan capaian UHC itu salah satunya. Ya, jadi UHC itu kan selaras dengan jumlah masyarakat yang ada di Kabupaten Mukomuko, kemudian bisa terlayani layanan masyarakatnya melalui jaminan kesehatan, sehingga tidak ada lagi satupun masyarakat di Kabupaten Mukomuko yang memerlukan pelayanan pengobatan tidak bisa dilayani. Ya, termasuk ya teman-teman saudara-saudara kita yang daerah yang paling luar lah, misalnya di Kabupaten kita kan mungkin di Ipuh yang daerah Eks-Lapindo itu mungkin kan kalau di sini dulu ada daerah di daerah Penarik, di Kecamatan Penarik itu ada namanya Ujung Tolan gitu yang jauh. Nah, sekarang di sana sudah ada pustu, sudah ada polindes. Jadi insya Allah dari sisi jumlah itu sudah mewakili, sehingga masyarakat sudah terbantu lah untuk akses layanan kesehatannya. Ya. Sejauh ini Pak, dengan kondisi yang ada saat ini, apa hambatan yang masih menjadi persoalan di Dinas Kesehatan sendiri dalam pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat? Baik, mungkin pada saat ini kita tidak konsen terhadap fisik gedung. Ya. Kalau dulu kan mungkin gedung ya. Fasilitas mungkin saat ini mungkin lebih kepada pemerataan SDM begitu kan. Kita berharap sebenarnya kan. Artinya internal ya Pak ya? Ya mungkin bisa dikatakan demikian. Jadi kebutuhan SDM terutama SDM kesehatan begitu kan. Sesuai dengan standar Permenkes yang diberikan acuannya pada kita. Itu kan idealnya dalam satu puskesmas itu sudah lengkap. Ada dokternya, dokter umum, dokter gigi, ada perawat bidan, tenaga sanitasi, tenaga gizi, tenaga laboratorium. Nah,
dari kecukupan tenaga dari sisi jenisnya ini, ada beberapa puskesmas memang yang belum terpenuhi begitu. Jadi persentasenya Pak? Kurang lebih sekitar 50% belum terpenuhi. Nah itu yang mungkin kita upayakan kemarin dengan pengajuan melalui formasi P3K. Alhamdulillah kita mendapatkan formasi itu walaupun masih ada sisi kurangan. Ya kan kita tetap berupaya melalui BKPSDM di sini untuk meminta pengadaan